Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijayanti Kartikasari dengan NIM 102032406047. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas persediaan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan deterministik, statis, dan dinamis. Jadi, di sini ada beberapa aspek. Yang pertama itu perbedaan mendasar. Perbedaan mendasar dari statis ini memiliki permintaannya itu tetap di setiap periode. Terus untuk dinamis itu permintaannya berubah tiap periode. Kemudian ada asumsi. Itu kalau untuk statis demand-nya itu konstan dan stabil, sedangkan untuk dinamis demand-nya itu diketahui pasti tetapi fluktuatif. Sedang kemudian untuk perhitungan itu statis ini lebih sederhana daripada dinamis karena dinamis ini lebih kompleks. Untuk fleksibilitas untuk statis itu rendah, sedangkan dinamis itu tinggi. Contoh metodenya statis itu seperti Aoki, dinamis itu seperti Wagner-Witting dan lain-lain. Terus jadi model deterministik statis digunakan ketika kebutuhan barang relatif tetap. Sedangkan model deterministik dinamis digunakan ketika kebutuhan perubahan pada setiap periode sehingga pemesanan harus disesuaikan. Di sini kapan digunakan deterministik statis dan dinamis itu. Jadi untuk statis itu saat demand-nya stabil, kemudian penjualannya relatif sama, terus cocok untuk produk rutin. Nah, sedangkan untuk dinamis itu demand-nya fluktuatif, kebutuhannya itu berubah tiap periode, cocoknya untuk perencanaan jangka panjang atau menengah. Nah, untuk keterbatasannya dari dua deterministik ini, yang pertama statis itu tidak fleksibel dan kurang akurat saat demand berubah. Kemudian untuk keterbatasan dinamis itu perhitungannya lebih rumit dan membutuhkan datanya yang lebih detail. Jadi, pemilihan model tergantung kondisi permintaan perusahaan. Model statis itu dia lebih sederhana untuk demand yang stabil, sedangkan model dinamis itu lebih cocok buat demand yang berubah-ubah. Nah, ini contoh soalnya. Ada lima periode, kemudian untuk demand-nya itu yang periode pertama 100, 280, 3, 120, 4, 60, 5, 140. Untuk ongkos pesannya, itu 500.000 per pesan, terus ongkos simpannya 5.000 per unit per pesan. Nah, untuk persediaan awal di sini itu tidak ada. Di sini kita akan, ah, saya akan menjelaskan lima metode. Yang pertama itu ada Wigner-Witting. Nah, di sini di jumlah pesanan itu 180 karena apa? Karena dia 100 ditambah 80. Nah, ini di eh, terus untuk lama simpannya itu satu, ongkos simpannya itu 400.000 itu dari 80 dikali 400.000 dikali satu. Iya, wait, ntar dulu. Ini kalau aku jeda, dia bakal ini nggak masuk nggak? Di stop kan? Di pause kan? Iya, ntar. Dikali 500. Waduh, mohon maaf. Jadi 80 itu dikali 500 dikali satu dari lama simpannya. Jadi 400.000. Pantesan tadi ada yang janggal. Nah, kemudian 120 ini tidak bisa ditambahkan ke 60 karena ntar hasilnya dia akan besar. Jadi eh, tetap 120, jadi tidak ada pemesanan di sini. Nah, untuk periode 4 dan 5 ini ditambah jadi 200. Nah, di 5 ini ongkos simpannya itu 700.000 dari 140 dikali 5.000 kali satu dari lama simpannya. Nah, untuk ongkos simpan itu rumusnya D kali H kali T. Ini jadi eh kebalik, maaf. Ini yang atas ini harusnya yang 3 kali ini.
itu ongkos pesan. Nah, ongkos simpan itu ya dikali H kali T. Jadi tiga ini itu ada tiga periode pemesanan, terus dikali 400 dari ongkos pesannya. Jadi 1.200.000. Nah, ongkos simpannya itu 400.000 ditambah 700 karena tadi udah dikali dari demand kali H kali T. Nah, untuk ongkos totalnya itu dari ongkos pesan ditambah ongkos simpan. Jadi 2.300.000. Wait, kok nggak bisa? Oh, bisa. Nah, kemudian ada metode list total cost atau LTC itu dia sebenarnya sama, cuman perbedaannya di sini. Jadi dia ada ongkos pesan. Nah, ini ongkos pesan karena dari periode 1 sama 2 digabung, jadi ongkos pesannya itu tetap sama 400.000. Kemudian untuk periode 4 dan 5 itu juga digabung tadi. Jadi ongkos pesannya itu 700.000 dan ongkos simpannya 700.000. Terus kemudian ini dia eh, terus sama ongkos pesan itu 3 dikali 400.000 tadi ongkos pesan. Jadi 1.200.000. Nah, kemudian ada ongkos simpan itu sama kayak tadi D kali H kali T itu jadi total 1.100.000. Nah, kemudian ongkos total itu juga dari OS ditambah UT. Kemudian ada ada metode PPB. Di sini ada perbedaan yaitu ada rumus EPP, itu rumusnya A kali H. Nah, ini ada 400.000 dari ongkos pesan dikali ongkos simpan. Jadi, dibagi ongkos simpan. Jadi 80. Jadi 80 ini batas part period yang dianggap ekonomis. Jadi kalau misalkan lebih dari 80 itu eh, ikut bakal harus ada pemesanan selanjutnya. Tuh. Sama ini 80. Nah, ini 240 itu dari 120 ditambah 60. Sama. Sama. Kemudian, nah ini ongkos simpannya itu dia dari 80 kali 500.000. 5.000, maaf. Jadi, terus ditambah dari 140 dari yang eh, periode 5 dikali 5.000 dari ongkos simpannya. Ini nanti dari yang 80 kali 5.000 ditambah 140 kali 5.000. Itu adalah 1.100.000 sama saja seperti tadi. Dan untuk ongkos total itu sama aja ditambah rumusnya. Kemudian ada metode Economic Part Period atau EPP. Di sini, kenapa dua? Karena saya ingin memperlihatkan, jadi kayak ada karena di periode 3 ini itu lebih dari 80 maka pemesanan itu berhenti di periode ke yang dua, yang sebelumnya. Nah, di sini ongkos simpan demand itu periodenya kelima itu dari 100 tadi, 140 dikali 5.000, terus dikali 1. Nah, itu 700.000. Kalau 80 itu mungkin batas ekonomis unit periode juga yang boleh disimpannya. Jadi kalau lebih ya tadi harus pemesanan baru. Nah, ongkos simpannya 1.200.000, ongkos simpannya ongkos pesannya 1.200.000, ongkos simpannya 1.100.000, ongkos totalnya 2.300.000. Kemudian eh, ini metode yang terakhir itu silver meal itu. Nah, ini ada rumusnya, yaitu biaya rata-rata itu ongkos pesan ditambah ongkos simpan dibagi jumlah eh, periodenya. Nah, ini periodenya itu yang satu.
periode satu itu perhitungannya 400.000, terus biaya rata-ratanya jadi 400.000. Terus periode 1 sampai 2 itu juga 400.000, biaya rata-ratanya 400.000. Nah, untuk periode 1 sampai 3 itu eh, 666,667 sekian lah. Nah, terus untuk total ongkos simpan jika periode 1 memesan sampai periode 3 itu 1.600.000 dari yang ini. Itu. Kemudian untuk jadi ini perbandingannya itu untuk eh, Wagner itu frekuensi pemesannya 3 kali, ongkosnya sama 1.200.000, ongkos simpannya 1.100.000, ongkos totalnya 2.300.000. Nah, sebenarnya ini sama dari metode Wagner sampai Silver Mill. Ini cuman bedanya di perhitungannya aja. Nah, jadi berdasarkan hasil perhitungan dari kelima metode ini, itu hasil total persediaan itu yaitu 2.300.000. Jadi, karena pola demand dan nilai biaya pesan serta biaya simpan itu membuat keputusan pemesanan dari setiap metode itu hampir sama. Terus semua metode itu menghasilkan frekuensi pemesanan 3 kali juga, sehingga ongkos pesan yang diperoleh sebesar 1 juta ini, 1.200.000, yaitu ongkos simpannya ya tadi 1.100.000 dari penyimpanan demand periode berikutnya. Nah, walaupun beda, yang seperti yang saya tadi bilang, eh, cara perhitungannya itu berbeda. Kalau Wagner itu dia menggunakan pendekatan optimasi dynamic programming. Nah, LTC itu membandingkan ongkos simpan dengan ongkos pesan. Dan PPB itu dia menggunakan keseimbangan part period. Terus EPP itu menggunakan batas ekonomis unit period. Terus Silver Mill itu menggunakan biaya rata-rata per period. Nah, kesimpulannya berdasarkan perhitungan yang menggunakan 5 metode deterministik dinamis, diperoleh total biaya persediaan sebesar 2.300.000 dan frekuensi pemesanan sebanyak 3 kali kelima metode tersebut itu memberikan hasil yang sama karena karakteristik demand dan biaya pada soal relatif sederhana. Metode Wigner-Wittig itu memberikan solusi optimal namun perhitungannya lebih kompleks. Sementara itu, eh, metode Der, diam. Enggak, lu jangan berisik aja deh. Gue lagi bikin video, diam. Der, gue dari tadi bilang anjir. Sementara itu, metode LTC, PPB, EPP, dan Silver Mill itu lebih sederhana dan mudah digunakan dalam pengambilan keputusan persediaan. Nah, pemilihan metode itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, tingkat kompleksitas data, dan kemudahan perhitungan yang diinginkan. Seperti itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dah, stop share. udah,